Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alfira Puspita Devi dengan NIM 2020-02-426 dari program studi Teknik Elektro Universitas Sangkong Surabaya. Pada pembuatan video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pada sistem elektronika gas mengenai pembuatan program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fuzzy. Pada fungsi keanggotaan meliputi kurva linear naik dan turun, kemudian kurva segitiga, kemudian kurva trapesium, kemudian kurva bahu, kurva S atau sigmoid, pertumbuhan dan penyusutan, kurva lonceng, PI, beta, dan Gauss, kemudian operator OR, AND, dan NOT. Pada sebelumnya saya sudah membuat pada Visual Studio-nya untuk tampilannya. Di sini saya menggunakan tools tab control untuk membuat supaya ada beberapa slide di sini. Satu slide dengan judul fungsi keanggotaan pada fungsi kurva linear terdapat 4 grup box. Untuk grup box pertama berisi kurva linear naik, kemudian kurva linear turun, kurva segitiga, dan kurva trapesium. Untuk kurva linear naik ini grafiknya seperti ini. Jadi dia untuk garisnya ditarik ke atas, maka dari itu disebut dengan linear naik. Untuk rumusnya yaitu X sama dengan ketika nilai X kurang dari A, maka nilai yang dihasilkan nanti akan 0. Kemudian jika X lebih dari P, maka nilai akan 1. Dan jika X kurang dari P dan X lebih dari A, maka akan ada perhitungan yang nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Di sini ada beberapa teks untuk menginputkan nomor yang kemudian nanti akan kita hitung. Untuk program kemudian bisa kita run atau mungkin bisa kita tunjukkan untuk programnya terlebih dahulu. Di sini terdapat untuk tools tadi sudah diberi nama sesuai dengan program yang sudah dibuat. Di sini boleh disesuaikan. Di sini ada TBL hitung linear naik. Kemudian di sini ada nilai A, B, dan E. Kemudian di sini ada nilai perhitungan yang sesuai dengan format dari perhitungan fuzzy. Kemudian bisa kita cobakan ya teman-teman. Kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk rumus jika X lebih dari B. Mungkin bisa kita inputkan 10, B kita beri 8, kemudian ini 4. Hasil yang ditunjukkan di sini adalah bernilai 1 sesuai dengan rumus yang tertera. Kemudian jika X kurang dari A, maka kita bisa ubah menjadi 2. Nah, nilainya menjadi 0. Ketika X kurang dari B, kemudian X lebih dari A, kita bisa tukar untuk nilainya. Dia nanti akan menjadi perhitungan seperti 0,3. Jadi ini X min A yaitu 4 minus A dibagi dengan 8 minus 2. Nah, itu hasilnya yaitu 0,33. Untuk
kurva linear naik ini berhasil dibuktikan. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kurva linear turun. Sama seperti kurva linear naik, memakai tools yang sama, hanya berbeda pada grafik, rumus. Kemudian untuk programnya juga hampir sama, hanya mengganti dari nama tombol, kemudian input teks untuk penginputan nomor, kemudian ada label hasilnya. Kita bisa coba untuk yang linear turun. Ketika X kurang dari A, maka kemudian ini A-nya X kurang dari A, kita tuliskan 6, misalnya, kemudian di sini juga 3, ketika X kurang dari B, kita beri limit, kemudian X, D juga 0,33, X kurang dari A. Nah, ketika nilai X kurang dari nilai A, maka hasil yang didapatkan adalah 1. Untuk kurva segitiga dan kurva trapesium ini juga sama, mungkin bisa kita coba juga dengan rumus seperti ini. Ketika X kurang dari C, maka bisa kita tuliskan dulu 8. Kemudian C ini bisa kita tulis 10. Kemudian ketika X lebih dari B, mungkin B ini bisa kita beri 4. Kemudian A ini bisa diberi 2. Misalnya 3. Ketika diberikan input sesuai dengan ini, maka ini perhitungannya yaitu C min X dibagi C min B. Dan ketika nilai X lebih dari C, misalnya ini kita beri 15, maka hasil yang dapatkan yaitu 0, sesuai dengan rumus yang sudah ada. Untuk dalam kurva trapesium sama, di sini hanya penambahan yaitu C dan D. Untuk yang kurva segitiga ditambahkan label C, nilai C. Sini kita bisa coba untuk ketika ingin mencari nilai 1 ketika X kurang dari C. Jadi misal kita beri 10, C-nya kita beri 15. Kemudian ketika X lebih dari B, untuk B ini bisa kita kasih 7. Ya, dia berangka 1. Ketika kita ingin mencari nilai dengan rumus X min A dibagi B min A, kita bisa menginput nilai ketika X kurang dari B, jadi kita berikan 5. Kemudian X lebih dari A, berarti A ini kita berikan yang lebih kecil, 3. Nah, hasil yang didapatkan adalah 0,5.
Nah, untuk selanjutnya kita beralih pada fungsi keanggotaan kurva S. Sini terdapat kurva bahu, kurva S pertumbuhan, kurva S penyuntikan, kurva bentuk lonceng. Di sini ada kurva bahu yang terdiri dari bahu kanan dan bahu kiri yang masing-masing memiliki rumus tersendiri. Mungkin bisa kita coba ya teman-teman. Di sini juga terdapat tampilan hasil nilai 1 dan nilai 2. Ini ya teman-teman. Ketika mungkin bisa kita coba ya, ketika nilai X lebih dari B 10, kemudian di sini nilai B-nya kita berikan 8, nilai A-nya kita berikan 6. Nah, hasil dari dua ini, hasil dua menampilkan nilai 1, sedangkan hasil 1 menampilkan nilai 0. Kemudian kita akan coba untuk rumus himpunan kiri, yaitu ketika nilai X kurang dari B, kita bisa ubah menjadi 7 ya teman-teman. Kemudian nilai X lebih dari A. Nah, nilai dari himpunan kiri dan himpunan kanan ini sama-sama yaitu 0,5. Ketika kita coba untuk yang himpunan kanan juga sama. Seperti ini rumusnya untuk yang himpunan kiri yaitu B min X dibagi B min A. Kemudian untuk yang himpunan kanan X min A dibagi dengan B min A. Kemudian di sini ada kurva S pertumbuhan dengan rumus yaitu ketika kita ingin mencari nilai 1, X harus lebih besar daripada nilai C. Jadi kita bisa inputkan, misalnya kita pilih nomor 20, kemudian nilai C-nya kita berikan 10. Nilai yang terdapat di hasil ini yaitu nilai 1, terbukti dengan rumus yang sudah ada. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai ini untuk pengkuadratan, yaitu X kurang dari B, yaitu ketika nilai X, jadi misalnya kita berikan nilai 25. Kemudian di sini X lebih dari B. X kurang X lebih dari A. Berarti ini kita berikan 18. Kemudian nilai yang dihasilkan seperti ini. Nilai yang dihasilkan ternyata 1. Jadi X ini sebagai 20 min 18 dibagi dengan C min A yaitu 10 min 18. Dikuadratkan kemudian dikalikan dengan nilai 2. Dan di sini ada kurva S penyusutan. Ini berkebalikan dengan rumus kurva S pertumbuhan, yaitu ketika kita ingin mencari nilai 1, nilai X. Di sini untuk kurva S penyusutan yaitu grafiknya ke bawah. Untuk yang kurva S pertumbuhan tadi naik untuk ke atas berbentuk S sehingga disebut dengan kurva S. Kemudian di sini ketika kita ingin mencari nilai 1 pada kurva S penyusutan yaitu kita masukkan nilai X kurang dari nilai A. Jadi bisa kita masukkan nomor nilai 5, kemudian di sini kita bisa masukkan 10.
ketika nilai X kurang dari B, kemudian nilai X kurang dari A, lebih dari A, mungkin nilai yang dihasilkan nanti akan 0, kemudian ini untuk kurva bentuk lonceng, yaitu ketika di puncaknya terdapat suatu titik yang menandakan yaitu ada suatu hal yang pasti dengan derajat keanggotaan ini sebagai nilai besar, kemudian di sini ada lebar, ada titik infleksi. Pada bentuk lonceng ini terdapat 3 kurva, yaitu kurva PI, kurva beta, kurva Gauss. Ketika kita pencet untuk kurva ini akan muncul kurva lonceng dengan model PI dengan rumus lebar, beta, kemudian B min ya. Misal kita masukkan nilainya, ini kita berikan 4, kemudian 2, maka hasil yang dapatkan 0. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk yang fungsi keanggotaan kurva X. Yang terakhir adalah operator-operator fuzzy. Di sini ada 3 operator, yaitu operator AND, operator OR, operator NOT. Kemudian di sini ada macam-macam model gambar fuzzy. Di sini adalah gambar fuzzy model area segitiga mepet. Jadi ini ketika ada segitiga, jadi untuk segitiga berikutnya ini adalah menyentuh titik tengah dari segitiga sebelumnya. Begitupun juga dengan segitiga sebelumnya juga akan seperti ini. Kemudian di sini ada gambar himpunan fuzzy model area segitiga. Jadi untuk segitiga berikutnya tidak menyentuh dari titik tengah dari segitiga sebelumnya, tetapi di bagian sini, di sini. Jadi area sini ini menjadi hak penuh dari segitiga yang kedua, yaitu warna kuning ini. Begitupun juga warna hitam ini untuk areanya seperti ini. Kemudian di sini ada gambar himpunan fuzzy model area segitiga dengan bahu samping. Jadi di masing-masing samping ini terdapat bahu. Kemudian di area tengahnya terdapat segitiga. Begitupun juga dengan yang ini, dengan model area segitiga bahu samping. Di sini ada perhitungan operator N. Ketika kita masukkan nilai, misalnya kita berikan nilai 10, kemudian untuk B-nya ini adalah 5, bisa dengan N, ketentuannya yaitu min sama dengan nilai A atau nilai B. Hasil yang dapatkan adalah 5. Operator N yaitu operator N sendiri disebut dengan operasi min dengan operator N. Dinyatakan sebagai irisan A irisan B sama dengan nilai A X irisan dengan program yang sudah dibuat, di mana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy dengan grafiknya seperti ini. Ini untuk operator yang kedua yaitu operator OR. Kita berikan
penjelasan mengenai operator OR disebut operasi max atau gabungan. Operasi max digunakan ketika aturan Bayesian menggunakan operator OR, contoh if X is A or Y is B, then Z is C. Kita bisa memberikan nilai kemudian. Kita coba untuk berikan nilai. Kita coba begitu. Hasilnya juga 8. Untuk yang operator no, kita berikan nilai 10. Hasil yang dapatkan adalah minus 9. Jika kita berikan nilai 5, hasil yang dapatkan adalah minus 4. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.